Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembatal keislaman yang kedua. Yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan lalu tentang kesyirikan. Yang kedua adalah di antara pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pembatal keislaman yang kedua yaitu tidak mengkafirkan orang-orang yang divonis kafir oleh Allah. Atau meragukan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan agama mereka. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, tidak mengkafirkan orang-orang yang divonis kafir oleh Allah, atau yang kedua meragukan kekafiran mereka, atau ketiga bahkan membenarkan agama mereka. Ini di antara batal keislaman, ya. Kenapa dikatakan hal ini membatalkan keislaman? Karena kelaziman dari hal ini berarti mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjalankan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya, contoh seperti zaman sekarang muncul sebagian orang-orang yang tidak memvonis kafir Yahudi dan Nasrani misalnya, atau agama-agama penganut-penganut agama di luar Islam. Mereka mengatakan mereka juga tidak kafir, mereka juga berijtihad, ya, mereka juga bersungguh-sungguh, mereka juga baik. Bahkan yang lebih parah, mereka juga penghuni surga, mereka juga benar, ya. Ini perkataan-perkataan yang sangat berbahaya karena melazimkan pembatalan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah banyak memvonis kafir mereka dan juga membatalkan konsekuensi atau makna dari la ilaha illallah. Kita jelaskan sebab kenapa ini mengkafirkan. Pertama, karena hal ini berarti mendustakan banyak ayat-ayat Allah. Banyak ayat-ayat Allah. Ya, ayat-ayat Allah di antaranya tentang hanya Islam yang diterima oleh Allah, ya. Bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah. Ini ayatnya ada, kemudian juga ayat-ayat bahwa ahlul kitab kafir. Apalagi selain mereka. Ya. Nah, kalau kita mengatakan ahlul kitab juga benar, bahwa mereka juga masuk surga, berarti ayat-ayat yang mengatakan Islam hanya diterima hanya Islam, berarti kita dustakan. Demikian juga ayat-ayat yang menyatakan ahlul kitab itu kafir banyak sekali. Nanti akan saya sebutkan juga, berarti kita dustakan. Nah, mendustakan ayat Allah itu berarti kekufuran. Ini konsekuensi dari ini berarti kekufuran. Allah sudah mengatakan mereka kafir, Anda mengatakan tidak, mereka justru penghuni surga. Ini merupakan batal keislaman karena menolak ayat-ayat Allah yang begitu banyak. Sebab yang kedua, ini saya akan sampaikan kesimpulan. Ini kesimpulan kenapa ini merupakan batal keislaman. Ini akan kita perinci.
Sebab kedua karena konsekuensi dari la ilaha illallah, dari la ilaha illallah adalah menolak bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini jelas ya. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak, itu la ilaha illallah, yang berhak disembah melainkan Allah. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya agama-agama selain Islam adalah agama-agama yang benar yang juga masuk surga, berarti la ilaha illallah kita buang. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ternyata tidak benar la ilaha illallah. Berarti Islam kita enggak benar. Karena la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ternyata kita mengatakan selain Allah juga boleh disembah. Selain Allah juga boleh disembah. Ini kesimpulan pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini adalah ini. Ya, jadi saya ulangi logika berfikirnya. Setelah ini akan kita jelaskan secara detail insyaallah taala. Di antara pembatal keislaman adalah tidak mengkafirkan orang-orang yang divonis kafir oleh Allah, atau ragu tentang kekafiran mereka, atau yang lebih parah membenarkan agama mereka. Ya. Kenapa hal ini merupakan pembatal keislaman? Karena dua hal. Pertama, karena hal ini berarti mendustakan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah bisa kita klasifikasikan menjadi dua. Pertama, ayat-ayat Allah tentang bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya ahlul kitab adalah kafir, kekal di neraka dan yang selainnya, banyak sekali. Kalau kita membenarkan agama mereka berarti kita mendustakan ayat yang begitu banyak. Padahal mendustakan satu ayat saja ya bisa menjadikan seorang kafir. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian beriman kepada sebagian ayat dan berkufur kepada sebagian ayat? Ini kekufuran. Yang kedua, karena konsekuensi dari la ilaha illallah adalah menolak bentuk dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengatakan agama lain, penyembahan terhadap Buddha, terhadap Isa alaihissalam, terhadap sapi dan yang lainnya adalah benar juga, maka dia telah membatalkan la ilaha illallahnya, karena itulah konsekuensi la ilaha illallah adalah menolak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesimpulan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini kesimpulannya. Berikut ini kita akan menyampaikan detailnya ya. Ini adalah kesimpulan. Tapi tolong kita akan sampaikan secara detail setelah ini. Adapun detailnya, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita katakan tadi bahwasanya ada ayat-ayat ya. Dalil-dalil yang menunjukkan hanya Islam yang diterima. Hanya Islam yang diterima oleh Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya, dari Al-Qur'an maupun sunnah ya. Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina indallahil Islam." Ya, agama yang diridhai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama yang diridhai hanyalah Islam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lebih tegas lagi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu." Wa huwa fil akhirati minal khasirin. La haula wala quwwata illa billah.
Dalam surat Ali Imran ayat 85 ya. Ali Imran ayat 85. Ini surat. Perhatikan kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari agama selain Allah? Mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia akan merugi. Ini jelas sekali bahwasanya Allah tidak menerima kecuali agama Islam. Demikian juga dalam hadis ya, dalam hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar tentang aku seorang pun dari umat ini, Yahudi atau Nasrani, dia dengar tentang dakwahku, kemudian dia meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada yang aku bawa, kecuali akan menjadi penghuni neraka. Ya, Nabi jelas mengatakan Yahudi atau Nasrani. Yang mendengar tentangku, lalu mati tidak beriman kepadaku, mati tidak beriman denganku, kecuali masuk neraka. Jelas hadis ini sangat jelas, dan Imam Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan kenapa di sini disebut Yahudi atau Nasrani. Kalau Yahudi Nasrani saja yang mereka ahlul kitab, yang turun kepada mereka Alkitab, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mati kafir dan masuk neraka. Bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ya. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, maka demikian juga ya, penganut agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain. Ya, sangat jelas bahwasanya agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buddha, Hindu, Konghucu, ya, Shinto dan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat jelas ya. Hadis lagi misalnya, hadis terlalu banyak ya menunjukkan bagaimana tidak diterima oleh Allah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala, ya, hukum murtad ya. Dan ini disebutkan dalam buku-buku fikih semuanya. Hadis yang sahih, man baddala dinahu faqtuluh. Kalau ini berlaku dalam hukum Islam, siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Ya. Dalam hal ini murtad, maka bunuhlah. Ya, karena dalam Islam orang yang murtad dibunuh. Ya. Jelas, ini hadisnya jelas ya. Dan kita tidak berada dalam hukum Islam. Tapi kalau dalam hukum Islam, di negara Islam ada orang yang merubah agamanya, kalau dia sudah masuk Islam, kemudian dia murtad, maka dibunuh. Berbeda dengan orang yang sejak awal mungkin dia beragama Nasrani, agama Yahudi, maka berbeda hukumnya ya. Kemudian juga praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang berdakwah, yang mendakwahi ahlul kitab, lihatlah bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mendakwahi ahlul kitab. Nabi SAW mendakwahi orang Yahudi, Rasulullah suruh mereka masuk Islam. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman.
Rasulullah mengirim juga Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk mendakwahi mereka. Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman ahli kitab." Sungguhnya kau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Jadikanlah dakwah pertama kali adalah la ilaha illallah. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani adalah agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Nabi kurang kerjaan. Ngirim orang untuk mendakwahi orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi mengirim Yahudi Nasrani untuk mengirim sahabat untuk mendakwahi mereka. Nabi sendiri sebagaimana kita tahu cerita ma'ruf, Nabi SAW mengirim surat-surat kepada para raja-raja. Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius. Dan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, ila Herakl azimir Rum. Ya, wahai kepada Heraklius, kepada pembesar Romawi. Aslim taslam, masuklah Islam kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kau masuk Islam kau dapat pahala 2 kali. Kata Nabi SAW. Dalam suratnya tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, membacakan firman Allah, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Wahai ahlul kitab, marilah kita sama-sama menuju suatu kalimat yang sama di antara kita. Yaitu apa? Tauhid. Alla na'budu illa Allah. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan jangan kita berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dan jangan sebagian menjadikan sebagian lain sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Dan ma'ruf hukum bahwasanya Islam tidak menerima Yahudi dan Nasrani. Ya. Makanya perlu didakwahi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Islam yang diterima hanyalah agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Maka ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi Nasrani juga diterima oleh Allah, ini sama-sama agama samawi, maka diterima juga oleh Allah, inilah kedustaan. Berarti dia telah mendustakan ayat-ayat Allah yang banyak, dia mendustakan hadis-hadis Nabi, dan dia mendustakan praktek Nabi dan para sahabatnya. Karena Nabi dan para sahabatnya mendakwai orang Yahudi Nasrani agar masuk Islam. Ya. Agar masuk Islam. Lihat bagaimana kisah Salman Al-Farisi yang dari Nasrani kemudian masuk Islam. Ya. Bagaimana Raja Najasyi masuk Islam. Subhanallah. Kemudian mereka mengatakan semua agama sama. Kalau semua agama sama, Nabi kurang kerjaan. Maksudnya Nabi kurang kerjaan dakwai mereka sampai terjadi peperangan antara Islam dengan Ahlul Kitab. Ini semua Nabi kurang kerjaan kalau begitu. Ya. Nabi kurang kerjaan. Lebih pintar orang-orang liberal zaman sekarang yang mengatakan semua agama benar. Tapi inilah dalil yang menunjukkan hanya Islam yang diterima oleh Allah. Barang siapa yang mengatakan orang Yahudi Nasrani juga benar masuk Islam, mereka juga masuk surga, maka dia telah mendustakan ayat-ayat ini. Tapi yang berikutnya dalil yang kedua. Taib, kita lanjut pada dalil yang kedua. Yang kedua, dalil-dalil bahwa Ahlul Kitab kafir, musyrik, di neraka. Banyak sekali. Dalilnya sangat banyak ya. Di antaranya Allah mengatakan mereka tidak beriman ya. Pertama, Allah menyatakan mereka tidak beriman. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir ya. Kata Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini tentang orang-orang Yahudi, ya, tentang orang Yahudi ya. Allah juga berfirman, ya, wa ma ulaika bil mu'minin, wa ma ulaika bil mu'minin ya. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak beriman. Maksudnya orang Yahudi, mereka tidak beriman. Mereka maksudnya Yahudi tidak beriman. Artinya mereka beriman tapi benar-benar tidak beriman, mereka tidak sah. Artinya iman mereka tidak sah. Tidak dianggap. Allah menyatakan mereka tidak beriman. Contoh lagi, Allah mengatakan mereka kafir.
bahwa mereka kafir. Ini juga banyak ya. Contoh seperti orang Nasara ya. Kita bicara tentang Nasara. Allah berfirman di antaranya misalnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa, ya. Sungguh telah kafir. Sungguh kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah Isa. Ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir, sungguh kafir orang yang trinitas, yang menyatakan bahwasanya Allah adalah satu dari yang tiga. Ini orang Nasara jelas. Allah murka kepada mereka. Kata Allah, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati wal ardh, surat Maryam. Mereka berkata Allah punya anak. Sungguh kalian telah melakukan perbuatan yang mungkar. Mereka berkata Allah punya anak. Sungguh kalian mendatangkan kemungkaran yang besar ya. Jadi jelas Nasara dengan berbagai macam modelnya, baik yang mengatakan Allah adalah Isa atau Allah satu dari yang tiga ya, atau disembah Nabi Isa atau Bunda Maria ya. Ini semua kekufuran. Allah murka atau mereka mengatakan Isa adalah anaknya Allah, ini semua kekufuran. Allah mengatakan mereka kafir. Demikian juga Yahudi. Allah menyatakan apa? Kafir. Contoh seperti seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Dzalika qaulun bi afwahihim yudhahiuna qaula alladziina kafaru. Kata Allah yudhahiuna qaula alladziina kafaru. Kata Allah, orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasara berkata Al-Masih adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu perkataan mereka dari mulut mereka. Yudhahiuna qaula alladziina kafaru. Perkataan mereka persis seperti orang-orang kafir sebelumnya. Ya. Demikian juga Allah berfirman, ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Ya ahlal kitab. Bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wa ya ahlul kitab, kenapa kalian kafir dengan ayat-ayat Allah sementara kalian menyaksikan. Jadi banyak ayat-ayat menunjukkan mereka kafir. Ya. Contoh lagi Allah menyatakan mereka kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih." Ya. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal, mereka kafir kepada Nabi. Ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka kenal, justru mereka kafir. Jadi
Belum lagi ini di antaranya. Di antaranya misalnya ya, Allah menyatakan mereka di neraka jahanam ya. Mereka di neraka. Ya, banyak seperti Nasara Allah mengatakan wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Kalau orang Nasara tidak berhenti dari ucapan mereka yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, sungguh mereka akan dikenai azab yang pedih. Nasara dikenai neraka jahanam. Ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'hu an-nar, tentang Nasara. Setelah Allah menyebutkan mereka mengatakan Allah satu, Allah adalah Isa. Kata Allah, innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Sungguhnya barang siapa berbuat syirik, menyatakan Allah adalah Isa atau Allah satu dari yang tiga, faqad haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan surga bagi mereka, wa ma'wahun nar, dan mereka di neraka jahanam. Ya. Orang Yahudi mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Ya, am taquluna Allahi ma la ta'lamun, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, orang Yahudi berkata, kami kalau masuk neraka hanya beberapa hari saja. Allah bantah, apa kalian pernah mengambil janji dari Allah bahwasanya kalian cuma di neraka 3 hari saja atau 4 hari atau 10 hari? Ya. Dan Allah tidak menyelesaikan janji mereka. Bahkan kalian telah melakukan dosa, yang dosa tersebut meliputi kalian sehingga kalian masuk dalam neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin di neraka jahanam kekal di neraka selama-lamanya. Jadi ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Ya. Kalau kita mau kumpulkan banyak sekali yang ini menunjukkan ya, mereka dihukumi musyrik, mereka dihukumi kafir, ya, mereka dihukumi di neraka jahanam, dan ini ayatnya banyak sekali. Ya, ini dua model dalil-dalil kedua yang kalau kita mengatakan Yahudi Nasrani benar atau kita ragu dengan kafiran mereka, berarti kita mendustakan ayat yang begitu banyak. Kita mendustakan ayat yang begitu banyak. Tapi yang berikutnya, kenapa orang yang menyatakan Yahudi Nasara benar mereka dikafirkan? Ya. Karena yang ketiga, pernyataan tersebut bahwa ahlul kitab juga benar, juga masuk surga, ya, bertentangan dengan konsekuensi la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, kita balas di sini. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, kecuali Allah. Nah, jadi kita di sini ada nafyu dan isbat. Perhatikan. La ilaha illallah mengandung dua, ada al-isbat dan nafyu. An-nafyu penafian, perhatikan. Dan al-isbat penetapan. La ilaha tidak ada sembahan, itu penafian. Tidak ada yang berhak disembah. Ini harus ditetapkan. Illallah, hanya Allah yang berhak disembah. Ini penetapan. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memenuhi dua rukun ini. Rukun pertama, rukun kedua. Tidak boleh dia mengatakan, saya yang penting saya sembah Allah, saya tidak sembah Isa, saya tidak sembah Uzair, saya tidak sembah monyet, saya tidak sembah sapi, saya tidak sembah matahari. Tapi saya juga tidak menyalahkan mereka lah. Kalau Anda mengatakan demikian, yang penting saya Islam dan saya tidak menyalahkan mereka, berarti Anda tidak memenuhi syarat pertama dari la ilaha illallah. Ini harus dipenuhi. Berlepas diri dari sembahan selain Allah, menyalahkan. Harus menyalahkan sembahan selain Allah, harus menyalahkan. Mengingkari, ya, peribadatan kepada selain Allah.
Dan ayat seperti ini menunjukkan hadis-hadis seperti ini banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Firman Allah, "Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Kata Allah, siapa yang kufur kepada tagut, kufur kepada tagut. Apa itu tagut? Semua yang disembah selain Allah. Tagut yaitu yang disembah selain Allah. Kemudian syarat kedua, dan beriman kepada Allah. Ini dalam surat Al-Baqarah, dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali yang kuat. Nah, harus ada nafyu wal itsbat. Ini nafyu, perhatikan ya. Ini nafyu. Kemudian ini isbat. Ya. Jadi tidak bisa orang mengatakan saya Islam, yang penting saya nyembah Allah saja, saya tidak berbuat syirik. Tidak, kamu harus berlepas diri pada kesyirikan yang lain. Ya. Kalau tidak, maka la ilaha illallah tidak pas, karena la ilaha terdiri atas dua, nafyu dan isbat, penafian sesembahan selain Allah dan menetapkan sembahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak terpenuhi, maka la ilaha illallah tidak batal, tidak benar. Makanya Nabi SAW berkata, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Kata Nabi SAW dalam hadis, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Syaratnya ini. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah la ilaha illallah dan kufur kepada semua yang disembah selain Allah, maka harum maluhu, maka haram darahnya, haram hartanya ya. Jadi syarat seorang la ilaha illallahnya benar itu harus ada nafyu dan isbat ya. Nafyu dan isbat. Dalam Al-Qur'an Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, perhatikan. Quran surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh bagi kalian ada teladan yang baik tentang Ibrahim dan orang-orang mengikutinya. Idz qalu liqaumihim, tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri daripada yang kalian sembah min dunillah. Ya, kecuali Allah semata. Jadi ada pernyataan dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya kami berlepas diri daripada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ada contoh yang baik bagi kalian mengikuti Nabi Ibrahim. Allah merintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim hanifa, wahai Muhammad ikutilah ajaran Ibrahim. Allah mengatakan, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, ajaran Ibrahim, kecuali orang yang memodohi dirinya sendiri. Jadi ini jelas menunjukkan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya Yahudi, Nasara dan juga Buddha, Hindu, semuanya, Konghucu, semuanya masuk surga, maka mereka telah membatalkan la ilaha illallah ya. Telah membatalkan la ilaha illallah. Inilah dalil sehingga kita mengatakan di antara pembatal keislaman adalah menyatakan agama-agama tersebut juga benar. Sebagaimana dinyatakan oleh orang-orang liberal. Tapi kita akan bahas ini syubhat-syubhat mereka, di antara syubhat-syubhat mereka. Syubhat mereka banyak ya, saya tidak akan bahas, saya sudah bahas dalam disertasi saya, tapi intinya di antara pemikiran logika orang liberal ya.
Jadi mereka mengatakan bahwasanya agama, ya, agama adalah sarana untuk mencapai akhlak mulia. Peradaban yang baik dan yang lainnya. Ya, maka dengan demikian, maka agama mana saja yang mengantarkan kepada hal tersebut, kepada akhlak yang mulia, maka benar. Maka agama tersebut benar. Jadi agama hanyalah apa? Sarana, perhatikan. Tujuannya apa? Akhlak mulia. Nah, ketika seorang menempuh agama mana-mana yang penting mencapai tujuan, maka itu benar. Bagaimana bantahannya? Bantahan. Kita katakan bahwasanya tujuan utama agama, ya, tujuan agama. Ada namanya tujuan utama, tujuan primer. Itu apa? Agar makhluk menyembah Allah. Itu. Menyembah Sang Pencipta. Sang Pencipta. Ini tujuan utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Jadi hubungan yang paling, tujuan dari agama yang paling inti adalah ini. Bagaimana menjalin hubungan antara makhluk dengan Sang Khalik, yaitu sang makhluk tidak boleh menyembah kecuali kepada Sang Pencipta. Tujuan-tujuan yang lain banyak. Tujuan-tujuan lain, ya, sekunder, tersier, ya. Dan lain-lain banyak. Di antaranya akhlak yang mulia. Meraih akhlak yang mulia. Misalnya, akhlak yang mulia. Dan lain-lainnya. Ya. Jadi akhlak mulia memang di antara tujuan agama. Tapi yang paling inti adalah ini. Percuma kalau seorang memiliki akhlak yang mulia tapi ternyata dia tidak berakhlak mulia kepada Tuhan. Percuma dia berakhlak mulia di antara manusia tidak punya akhlak terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang ciptakan dia, kemudian dia menyembah kepada selain Tuhan. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, "Anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqak." Engkau mengambil tandingan bagi Allah, itu kau sembah dia sebagaimana kau sembah Allah, padahal yang ciptakan Allah, ciptakan engkau cuma Allah sendiri. Yang ciptakan engkau hanyalah Allah semata, ya. Subhanallah. Bagaimana kau mengambil tandingan bagi Allah sementara yang ciptakan engkau adalah Allah semata. Jadi ketika seorang menyembah kepada selain Allah tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil kali ini banyak, ya. Banyak dalil menunjukkan, perhatikan. Banyak dalil menunjukkan meski baik, meski berakhlak mulia, tapi tidak bertauhid, maka masuk neraka. Siapa di antaranya? Saya sebutkan nama-nama yang Nabi sebutkan. Di antaranya misalnya Abu Talib. Ini orang baik tapi masuk neraka. Di antaranya Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an. Di antaranya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini juga masuk neraka. Di antaranya adalah Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Ini masing-masing ada dalilnya. Saya contohkan pertama Abu Talib. Ya, Abu Talib. Abu Talib, siapa yang ragu akan kebaikannya? Orang yang sangat baik, rela mati membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
sampai dia rela mati bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masuk Islam karena berpegang teguh pada tradisi. Dalam syair ini dia berkata, laqad alimta bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata dia, aku sudah tahu agamanya Muhammad, agamanya ponakanku ini adalah agama terbaik di antara agama-agama yang ada. Saya sudah tahu banyak agama, yang terbaik agama ponakanku. Kalau bukan karena cercaan dan takut dihina, tentu kau akan dapati aku telah masuk Islam. Tapi dia tidak masuk Islam. Ketika dia akan meninggal dunia, Rasulullah SAW datang. Rasulullah SAW mengatakan, ya ammi kula ilaha illallah kalimatan uhajjulaka fi indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kata yang akan bela engkau di sisi Allah nanti. Yang seandainya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, mungkin dia lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Dia lebih afdal daripada Muhajirin Ansar. Tetapi dia tidak mau mengucapkan. Aba ayyakul la ilaha illallah. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi musyrik. Rasulullah ingin mohon ampunan bagi dia, Allah tegur, maka nalin nabi walladzina amanu astaghfirul lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang beriman untuk mohon ampunan bagi orang musyrikin meskipun karib kerabat. Nabi sampai sedih. Allah turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Makanya Nabi mengatakan, inna ahwanan nasi adzaban inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah Abu Talib. Sungguhnya orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bin na'lin minan nar yagli bihima dimaguhu. Dan dia menggunakan 2 sendal dari api, otaknya mendidih. Abu Talib, siapa yang kurang baik dari Abu Talib? Akhlaknya sangat super mulia. Jasanya paling besar daripada kita semua terhadap Islam. Jasanya paling besar. Kita ini apa dibandingkan Abu Talib? Tapi apakah akhlak yang mulia kemudian membuat dia masuk surga? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak masuk Islam. Selesai. Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim, Aisyah pernah bertanya, Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, kana yasilur rahim, kana yakri dhaif, kana yutimu ta'am. Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an? Abdullah bin Jud'an adalah seorang yang sangat dermawan. Sampai Rasulullah SAW ketika di zaman jahiliyah, Rasulullah SAW pernah diundang makan. Dia sering undang makan orang. Maka Aisyah tahu tentang kisah tokoh yang masyhur ini. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an? Dia dulu memberi makan kepada fakir miskin, yang silaturahmi, dia dulu menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah perbuatan-perbuatan tersebut bermanfaat bagi di neraka di akhirat kelak? Dia sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW, la, tidak bermanfaat. Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin. Kenapa? Dia tidak pernah sekalipun mengatakan, ya Allah ampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Dia tidak pernah mengakui tentang hari kiamat. Tidak pernah mengakui tentang Islam. Percuma. Baiknya kayak apapun, tidak bermanfaat. Nah, kalau menurut versi orang liberal, harusnya Abdullah bin Jud'an di surga paling tinggi. Abu Talib di surga paling tinggi harusnya. Karena akhlaknya sangat mulia. Kemudian juga Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, kalau kita baca tarikhnya, sejarahnya, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ini orang sangat dermawan. Bahkan dia sering membagi-bagi makanan kepada jemaah haji. Banyak dia sembelih tiap tahun untuk jemaah haji. Ya. Dan dia bahkan mengkeramatkan sebagian kambing-kambing dan onta-onta karena ingin berbuat baik kepada kambing-kambing dan onta-onta. Yaitu kalau onta melahirkan anak betina berapa kali tidak boleh ditunggangi lagi, tidak boleh disembelih, tidak boleh. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu fin nar li'annahu awwalu man sayyaba sawaib. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam karena dia pertama kali membawa khurafat-khurafat, membawa kesyirikan ke negeri Arab. Ya, dia yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta dan kambing-kambing. Lihat. Dia dalam kondisi syirik. Akhlaknya mulia, tapi di neraka jahanam. Hatim Atha'i, dia punya anak sahabat namanya Adi bin Hatim. Hatim Atha'i yudrabu bihil mathal fil karam. Dia adalah orang yang dijadikan selalu keteladanan dalam kebaikan, kedermawanan. Sangat baik, sangat menjamu tamu luar biasa. Maka anaknya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika masuk Islam dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ayahku? Ayahku dulu begini, sangat baik, begini. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana abuka arada amran fa asabahu. Ayahmu dulu waktu dia berbuat baik di zaman jahiliyah, dia cuma ingin dipuji dan dia dapatkan ketenaran tersebut. Para ulama mengatakan itu dia ingin riya dan dia dapat. Itu tidak bermanfaat baginya di hari kiamat kelak, ya. Jadi memang benar di antara tujuan agama adalah akhlak yang mulia, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah bagaimana hubungan Anda yang sungguhnya Anda dengan Tuhan. Tuhan yang ciptakan Anda, maka Anda tidak boleh menyembah kepada sesama makhluk. Ya. Nah, agama-agama selain Islam mengajarkan kepada kesyirikan. Lantas bagaimana kemudian kita mengatakan semua agama benar dan semua agama masuk surga? Ini tidak boleh. Oleh karenanya hati-hati seorang
kita bisa berbuat baik kepada sesama penganut agama yang lain, kita bisa toleransi, tapi tidak perlu kita membenarkan agama mereka, tidak harus. Nabi SAW bisa bertetangga dengan orang Yahudi di Madinah, ya, tanpa harus menyatakan agama kalian benar juga. Tidak harus. Kita juga bertentangan dengan orang kafir di kampung kita. Kita berteman dengan teman-teman kita orang kafir di kelas dulu belajar bareng-bareng. Tanpa harus saya mengatakan kami agama juga benar. Tidak. Tidak harus. Beda antara akidah dengan bermuamalah. Ya, beda antara akidah dengan bermuamalah. Maka hati-hati kalau ada yang mengatakan semua agama sama, ya. Hati-hati, itu perkataan bisa maknanya buruk. Kalau maksudnya semua agama sama, maksudnya setiap agama ada menyuruh kepada akhlak mulia, ya mungkin kita bilang itu tidak jadi masalah, ya. Setiap agama pasti ada nilai-nilai yang baik, ya. Tapi kalau maksudnya setiap agama benar, setiap agama surga, ya, sama-sama menyembah Tuhan yang sama-sama dan seterusnya, ini hati-hati. Setiap kalimat kita yang mengkonsekuensikan bahwasanya agama selain Islam juga mau surga, agama selain Islam juga benar, itu adalah pembatal keislaman. Itu adalah pembatal keislaman. Seorang waspada, ya, kita bisa membina toleransi tanpa harus membenarkan agama orang lain, ya. Sebagaimana mereka juga tidak membenarkan agama kita, ya. Ya, jadi jangan konyol, jangan kita membenarkan agama mereka, sama mereka tidak membenarkan agama kita. Jadi tidak perlu. Kita bisa hidup tentram, bisa hidup tanpa harus membenarkan agama yang lain. Masing-masing menjalankan apa yang dia yakini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja mungkin dokter apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.